Yang keempat, beriman kepada para nabi. Wal anbiya. Amin bi rabbika wal malaikati wa kutubih wal anbiya. Beriman kepada para nabi. Ini juga menjadi penting dari rukun iman kita. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, maka kita juga harus iman kepada nabi yang dituruni oleh Allah kitab tersebut. Harus iman. Kalau kita tidak iman kepada nabi, padahal itulah yang menyambungkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah diturunkan melalui para nabinya. Nabi yang kita kenal, yang harus kita imani itu 25. Tapi ada nabi, ada rasul. Ada nabi, ada rasul. Jumlah dari keseluruhan para nabi, para rasul, jumlahnya banyak. Rasul jumlahnya 124.000 jumlahnya. Nabi jumlahnya 313. Rasul belum tentu nabi, itu pembelajaran dulu ketika kita masih di DMI atau di SD. Rasul belum tentu nabi, nabi pasti rasul. Ingat kualik ya, nabi mesti rasul, rasul dari tentu nabi. Mulai kadang-kadang niku nggih ketok remeh tapi mulak malik kan ngoten, bingung ngoten. Nggih. Lah niku kita harus iman yang jumlahnya 25 tersebut. Kita harus iman. Yang lainnya diturunkan itu kalau memang istilah sekarang ini kan dunia niku kapan boten wonten perdamai, maka akan kukut. Istilah kalau sekarang para wali mastur. Allah memberikan dunia ini tanpa adanya wali-wali yang mengelilinginya, maka kita akan hancur. Karena yang dilihat itu kekasihnya. Kita itu oleh barokai kekasih. Oleh barokai kekasih. Kita itu pelengkap hanya saja. Pokoknya kalau ono ananggurin dunia ngoten kemawon. Intinya kekasih itulah. Maka kekasih Allah, dengan Allah menjadikan dunia dan isinya ini untuk siapa? Untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau memang kita tidak cinta pada Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah, wong kita ini wong uripe nunut, uripe nang nggon niku dompleng. Nggih, harus tahu diri. Makanya andai kata Rasulullah tidak wujud atau tidak diwujudkan oleh Allah, maka Allah tidak akan mewujudkan dunia dan isinya. Jadi Nabi masih belum dijadikan. Ketika Allah menjadikan Nabi Adam sudah ada bahwasanya Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita baca tiba, kalau baca berjanji, itu kan menjelaskan betapa mulianya junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya. Maka di kehidupan kita ini, walaupun Nabi menjadi penutup akhir zaman, cikal bakalnya itu sudah dahulu. Nabi-nabi dahulu diterima doanya.
atau istighfarnya Nabiullah Adam. Karena apa? Mengambil adanya nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, ketika beristighfar kepada Allah tidak diterima, masih butuh beberapa tahun untuk diterimanya itu. Sampai di situ, ketika di surga, ingat ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Kalau ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, di situ ada nama kekasihnya Nabi Muhammad, ini adalah sesuatu yang istimewa. Maka dengan lantaran itulah, dengan wasilah, dengan barokah dari kekasihmu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya istighfarnya diterima oleh Allah. Begitu luar biasanya. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah tidak remeh-remeh menetapkannya itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasanya. Sungguh luar biasa. Allah mengiklankan, mengumumkan kepada semua yang ada di dunia ini. Bukan hanya dunia, bahkan alam malakut. Semuanya diiklan. Aku pangeran membacakan sholawat kepada kekasih yaitu Muhammad. Akhirnya malaikat sendiri juga diperintah untuk senantiasa bersolawat pada Rasulullah. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita orang-orang yang iman, merasa menjadi orang-orang yang iman, tidak ada alasan untuk meninggalkan bersolawat kepada kekasih yang mulia. Karena beliaulah kita sampai sekarang ini tetap diserang tekno kalian pangeran karena menyandang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menyandang umatnya, keterpautan berapa ribu tahun, berapa ratus tahun maksudnya, ya, berapa abad itu diserang tekno kalau pangeran karena masih ada gelar umat Muhammad. Istimewa kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek dosa ya ora ditulis cepet-cepet. Nek ana kaapian cepet-cepet dicatet. Lah istimewa. Dan tidak pernah diberatkan dengan perintah sebagaimana umat dahulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini ayat yang istimewa yang tidak diberikan kepada para utusan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, maka semua yang ada itu tidak bisa naik. Hanya Rasulullah. Malaikat Jibril berhenti. Nabiullah dikasih keistimewaan, yaitu dengan adanya sholat 5 waktu. Sampai sekarang terus kita jalani sebagai umatnya. Dan dikasih 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Siapapun yang membaca ini, maka
akan selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini ayat yang istimewa. Dan di situ keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terlihat istimewanya. Ketika Nabi Musa menerima adanya wahyu pada Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah menerimanya juga di Gua Hira, tapi Rasulullah naik juga ketika Isra Mi'raj, menerima adanya perintah sholat lima waktu. 5 waktu inilah untuk membimbing manusia. Di samping Al-Quran yang senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk, dengan adanya sholat 5 waktu meredam kehidupan kita. Yang di situ setelah tidur panjang malamnya dibangunkan dengan sholat subuh. Sholat subuh yang begitu berat karena waktunya masih ngantuk, dikasih Allah 2 rakaat, orang dikasih petang rakaat. Gua ketinggalan ini petang rakaat. Ambek merem-merem ngoten niku. Nggih. Kuat napa niku welase pangeran dikasih 2 rakaat. Habis itu beraktivitas kita sarapan dan yang kita bekerja. Karena mobilitas kita yang sudah ini yang begitu semangatnya, Allah mengikuti. Dikasih semangat juga di dalam mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Karena kita sudah apa? Sudah beraktivitas penuh. Begitu juga sholat asar. 4 rakaat. Duhur maghrib 3 rakaat. Maghrib karena waktunya yang begitu sempit menjadi 3 juga. Isya yang waktunya panjang, kita santai menjadi 4. Dalam rangka apa? Allah senantiasa membentengi kita. Dengan sholat itulah. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu sesuatu yang ditimbulkan oleh hawa nafsu kita, oleh nafsu kita. Fahsya. Mungkar sesuatu yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan secara zahir. Mungkar. Berarti kalau tidak sampai pada fahsya dan mungkar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jangan disalahkan sholatnya. Mungkin kita kurang begitu mendalami atau memaknai di dalam sholat kita itu sendiri. Kalau sholat kita jalankan, otomatis akan mencegah adanya fahsya dan munkar. Ya memang dari awal sholat dilakukan sendiri juga, dilakukan secara awal, sholat iso diterima, kudune napa? Kudune bersih kabeh. Nah kalau sudah bersih semuanya, maka buah dari sholat ini ketika mau melakukan sesuatu apapun yang dilarang, itu mesti dibentengi oleh ingat dengan sholatnya. Aku sholat lah orang gawe, mosok nang kono melakukan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dengan adanya engkau menjalankan sholat dengan baik, engkau dijaga oleh Allah, tidak jatuh di dalam fahsya dan munkar. Itu ada yang mengatakan pemahaman seperti itu. Nah, makanya Rasulullah diturunkan dalam rangka sayangnya Allah terhadap kita. Nek awa-awaan dewean orang iso nanggung sampai pada tujuan. Maka tujuan kita itu adalah dicontohi oleh Rasulullah. Kita sampai sekarang gandol nanggone Rasulullah. Maka kita iman dengan apapun ya yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya kitab tadi, dan kita iman kepada Rasulnya. Jadi ajaran-ajaran Nabiullah Musa, ajaran Nabiullah Daud, Nabiullah Isa,
semuanya tentang keesaan Allah juga. Tapi semuanya disempurnakan oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya Rasulullah diturunkan di akhir, tapi menyandang gelar pemimpin para nabi, pemimpin para penghulu semuanya. Jadi nabi yang sebanyak itu, ya, di situ masih disaring lagi menjadi ulul azmi. Ya, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad. Dan ini intinya juga Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa sekali junjungan kita. Maka ketika kita iman kepada para utusan Allah, maka harus mengimani apapun yang telah dibawa oleh para utusan itu. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah melalui utusannya itu. Tidak ada tawar menawar. Maka nabi-nabi diberikan mukjizat. Yang kelima, beriman kepada kerusakan seluruh alam semesta. Wa biyaumiyahnal alam. Jadi kita harus iman itu. Artinya kita wajib beriman bahwa alam semesta ini, baik alam dunia maupun benda-benda yang ada di angkasa, yang ada di dalam dunia ini, baik yang ada di dalam bumi atau yang di atas bumi, bintang, matahari, bulan, semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur binasa pada hari kiamat nanti. Dan kita juga harus iman tentang adanya balasan pada hari pembalasan itu. Yang baik akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang tidak baik akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Kenapa kita diperintah untuk iman dengan yaumul akhir? Supaya kehidupan kita tidak hanya sampai pada kehidupan dunia saja. Kita mempunyai pemikiran di dalam kehidupan kita. Walaupun umur kita nanti tidak bisa sampai pada yaumul kiamah, tapi kita mempunyai kiamah sendiri di dalam umur kita, yaitu kematian itu adalah bagian dari kiamat kita. Ketika seseorang tahu ada batasan-batasan di dalam kehidupan itu, maka dia akan mencari sesuatu yang abadi di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan akhirat. Yaitu disuruh untuk beramal sebaik mungkin, berniat sebaik mungkin untuk bekal nantinya. Ini iman kepada adanya yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.